Siapakah habaib ini ada kontroversi, sebaiknya kita teliti. Nah kemudian Habib ini rancu kemudian karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Habib ini menjadi rancu, tidak jelas, ada al-atos, ada al-gembuk, ada al-kohol, ada al-macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat Subhan Serang setanah di mana saja Anda berada. Hiruk pikuk masalah nasab habaib yang sampai hari ini terus menerus mengemuka ke permukaan seolah tak berujung. Ya. Sementara publik umat Islam ya berharap bahwa ini harus ada akhir daripada sebuah polemik nasab ini. Tapi sepertinya makin kesini belum ada tanda-tanda bakal ya seperti apa muara daripada diskursus masalah nasab habaib ini, karena sajian daripada Kiai Imaduddin Usman ya sebagian menganggap bahwa ya belum bisa dibantah oleh para habaib, dan ternyata bahwa perdebatan soal nasab ini, soal dugaan-dugaan bahwa memang ada kerancuan daripada silsilah nasab para habaib ini yang kemudian mengklaim sebagai ahlul bait, itu ternyata itu sejak dari dulu ya. Bahkan ya bukan hanya Kiai Imaduddin Usman yang kemudian mempersoalkan ini, mempertanyakan ini ya. Ternyata para intelektual di Indonesia itu juga sudah ada. Dan ternyata kali ini ya ada sebuah video yang ini sudah kelihatan lama dari Cak Nung ya, yang juga ya rada-rada mempertanyakan soal nasab para habaib. Ya. Nasab Pak Alawi ini yang kemudian ya dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW atau sebagai ahlul bait. Oleh Cak Nung ini dianggap ada kerancuan dari silsilah nasab para habaib ini. Nah, untuk seperti apa ulasan daripada Cak Nung, kita akan coba simak dulu ya seperti apa ulasan beliau. Mari kita simak sama-sama. Siapakah habaib ini ada kontroversi, sebaiknya kita teliti. Nah kemudian Habib ini rancu kemudian karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah ternyata ada dua Habib, ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad, ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri yang kemudian secara khusus disebut ahlul bait. Itu teman sekalian. Nah antara ahlul bait sama Habib ini menjadi rancu, tidak jelas, ada al-atos, ada al-gembuk, ada al-kohol, ada al-macam-macam. Suku-suku, satuan-satuan di antara Habib yang macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu loh. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Habib-habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Iya, jika kita simak ulasan daripada Cak Nung ini sangat jelas ya dan tegas. Bagaimana beliau juga itu dari dulu ya sepertinya sudah menyoal ya nasab daripada habaib ini ya, kaum Ba'lawi ini.
Artinya apa? Bahwa ketika hari ini kemudian viral, ya, kurang lebih 1 tahun, ya hampir 2 tahun ini kemudian telah menjadi diskursus perbincangan dari kalangan umat Islam, khususnya di kalangan pondok pesantren, ya, para habaib, dan khususnya Kiai Imaduddin Usman dan para pendukungnya yang telah beradu argumentasi tentang keabsahan nasab para habaib ini. Ternyata bahwa Cak Nun juga itu sejak dulu kemudian mempertanyakan ini. Artinya apa? Bahwa memang ada hal yang bagi kita ini, ya, ada yang ganjil di dalamnya. Karena tentu sekelas Cak Nun tidak akan mungkin akan menyoal itu ketika itu tidak ada hal-hal yang diduga, ya, ada masalah dalam silsilah nasab para habaib ini, nasab kaum Balawi ini, dan oleh Cak Nun itu dianggap ada rancu di dalamnya. Nah, ini tentu menjadi sebuah penguat bahwa ketika hari ini ada orang yang kemudian mempertanyakan, maka itu tentu bukanlah sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kemudian harus dinarasikan orang yang kemudian tidak mencintai keturunan Nabi. Karena ini soal keilmuan yang tentu harus bisa diuji secara ilmiah. Dan ketika Cak Nun dulu mempertanyakan ini, kenapa tidak seheboh seperti sekarang ini? Ya, ini kan tentu sesuatu juga yang menarik untuk kemudian kita telusuri. Hanya kenapa di zaman Kiai Imaduddin Usman, Gus Paki, ya, Kiai Ihya, Gus Fuad, lalu kemudian orang yang mempertanyakan menyoal nasab habaib ini kemudian dipersoalkan dengan sejumlah tudingan-tudingan dianggap tidak mencintai, pembenci surat Nabi dan sebagainya. Apa yang diulas oleh Cak Nun dalam video singkat itu tentu akan memberikan kepada kita sebuah inspirasi baru, ya, bahwa memang, ya, nasab habaib ini penting untuk kemudian ditelusuri agar membangun keyakinan kita akan keabsahan sebuah silsilah nasab. Dan oleh Cak Nun juga diulas bahwa kemudian menjadi lucu ketika ada orang kemudian mengaku sebagai zuriat Nabi, tetapi misalnya berharap untuk kemudian ada sesuatu jual sajadah dan sebagainya. Nah, ini kan dari sisi perilaku tentu seolah-olah itu kan tidak seiring dan selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ketika seseorang mengaku sebagai zuriat atau keturunan ahlul bait daripada Nabiullah Muhammad SAW, maka tentu seluruh perilaku itu senantiasa mencerminkan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi oleh sebagian kan kita bisa melihat, ya, bagaimana oknum-oknum hadis ini, ya, kadang melakukan perilaku-perilaku yang justru bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka ketika ada orang yang mencoba untuk kemudian mengkaji dan menelusuri dan hendak, ya, membuktikan secara ilmiah, ya, maka tentu kita harus memberikan dukungan demi membuktikan, ya, ahlul bait dan keturunan baginda Nabiullah Muhammad SAW. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.